Koordinasi dan komunikasi antar lembaga serta penegak hukum diperlukan untuk bisa menangkap buronan kasus korupsi yang hingga saat ini masih banyak tercatat ada 38 untuk versi IPW, kemudian ICW, sebenarnya 39 versi IPW. Ada desakan untuk melakukan hak angket di DPR terkait mengevaluasi lembaga tidak hanya penegak hukum tapi juga termasuk di Kemenkumham dan Kemendagri. Mas Tobas, gimana soal hak angket ini, Mas? Sebenarnya tidak pernah ada kita di DPR membicarakan soal hak angket ya. Yang ada adalah mengenai pembentukan pansus. Pansus, ya, oke. Pansus, jadi bukan hak angket, kan pansus. Jadi memang ada beberapa pilihan jalan ya untuk kita kemarin ingin membongkar peristiwa ini, bisa dengan pansus, bisa dengan panja, ataupun dengan rapat-rapat biasa yang didahului dengan rapat gabungan. Ya kemarin usulan itulah yang kemudian kita diskusikan, tapi ya belum sempat kita putuskan akan membentuk pilihannya apa. Ya sekarang Joko Chandra sudah tertangkap. Tapi menurut saya masih relevan ketika kita pansus ya, untuk membongkar jaringan yang terkait dengan Joko Chandra ini, sekaligus juga kita memetakan pola-pola apa yang kemudian bisa menjadi bahan perbaikan untuk ke depannya. Oke, pansus, Pak Didi, gimana? Ya, saya menggarisbawahi bahwa untuk mengungkap tuntas kasus Joko Chandra ini tentu ada komitmen bersama seluruh stakeholder bangsa, termasuk kami yang di parlemen. Kenapa? Kalau kita bicara institusi penegak hukum, jelas bahwa penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun, kekuasaan manapun. Biarlah penegakan hukum itu berjalan sesuai domain yang dipunyai oleh aparat penegak hukum. Namun kadang-kadang dalam upaya penuntasan melalui upaya hukum ini ada ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau oleh hukum. Makanya kalau kemudian kawan-kawan Komisi 3 kemudian menginginkan terbentuknya pansus ataupun alat kelengkapan dewan yang lainnya, tentu bisa dimaklumi karena kami lebih leluasa untuk menjangkau hal-hal yang juga tertutup atau terbatas ruang lingkupnya di hukum. Nah itulah komitmen kita bersama bahwa tidak boleh seorang pun yang menghalangi tugas-tugas institusi negara termasuk di DPR untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk bangsa kita ini. Baik, efektifkah Mas Donald, pansus saya mengevaluasi kinerja lembaga? Apa yang diwacanakan ini, Mas Tobas, Pak Didi, jangan rapat kerja. Kalau rapat kerja itu cepat menguap dan hasilnya tidak terukur. Meskinya call yang paling rendah itu adalah pansus. Dan kami berharap lebih daripada itu. Misalnya hak angket dulu KPK, DPR, walaupun nggak ada Mas Tobas pada waktu itu di situ ya. Dulu KPK hak angket, padahal background hak angket itu sendiri berkaitan dengan dugaan keterlibatan. Dan hasilnya juga pada waktu itu lebih kepada serangan politik kepada KPK. Nah menurut saya memang Pak Bekto tadi sudah jujur kepada publik bahwa ada problem di penegak hukum itu sendiri. Ada problem koordinatif. Nah DPR sebagaimana konstitusi punya fungsi pengawasan yang bisa diwujudkan dalam bentuk pansus, bentuknya kami sangat setuju. Dan mudah-mudahan ini terwujud karena saya juga mendengar ada yang menahan-nahan juga di level pimpinan DPR RI untuk ini terwujud. Jadi menurut saya kita menunggu hal itu biar apa yang menjadi sumbatan, bottleneck di kepolisian, di kejaksaan, soal koordinasi dan komunikasi di Kementerian Hukum dan HAM itu bisa ditemukan sumbatan-sumbatan penegak hukum itu sendiri. Selain penangkapan Joko Chandra, tapi pada saat perburuannya kemarin sempat muncul wacana dari Menko Polhukam untuk membentuk tim pemburu koruptor. Kita akan dengar pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD soal ini. Saya itu mengundang rapat lintas kementerian, Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Saya undang semua untuk merencanakan satu semacam operasi gitu. Tetapi sebelum rapat itu berlangsung, tiba-tiba jam 11.30 gitu, tiba-tiba Kabar Eskrim datang, Pak Listio Sigit ke kantor saya. Itu tanggal 20 minggu lalu. Dia menyatakan polisi sudah menyiapkan sebuah operasi penangkapan. Tim pemburu koruptor masih relevankah setelah tertangkapnya Joko Chandra? Ya, begini, bagi kami jangan sampai kita mengulang kegagalan sejarah. Sejarah mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa tim gabungan pemburu koruptor itu gagal di dalam menemukan dan mengejar pelakunya.
apa yang paling paling menjadi faktor? Karena satu faktor political will di pemerintah itu kadang-kadang naik dan turun. Oke. Jadi kasus ini ada komitmen will dari pemerintah karena merasa tertampar di dalam kasus ini, sehingga muncul faktor pemicu dan faktor pendorongnya muncul di situ. Nah, kalau apakah ini penting dibuat sebuah tim? Saya sanksi kalau memang institutional reformnya tidak terjadi. Oke, sanksi ya. Kalau Saya Pak Didi? PR-nya di situ justru sini. Oke, baik. Kalau institutional reformnya presiden tidak punya roadmap untuk menata baik itu kepolisian, Ya. kejaksaan, Kementerian buat Hukum apa dan ada HAM. tim pemburu Tim yang koruptor, bekerja ini justru terhambat di penegak hukum itu sendiri. Baik, kalau Pak Didi, relevankah tim pemburu koruptor? Setelah Ya, Joko Chandra tentu tertangkap? kembali kepada bagaimana upaya penegak hukum untuk menuntaskan persoalan-persoalan buronan yang sekarang lari di luar negeri ini setelah Joko Chandra ini. Kita lihat, kita tunggu bagaimana kemudian Anda komitmen setuju berarti? dan langkah-langkah Tim pemburu yang koruptor? dibangun oleh aparat penegak hukum untuk lebih serius menangkap para buronan ini. Dan apa ukurannya bahwa itu serius adalah mungkin setelah Joko Chandra ini kita berharap akan lebih banyak lagi yang tertangkap dalam waktu Jadi dekat butuh ini. ya tim pemburu Namun, koruptor ya? kalaupun ternyata aparat penegak hukum tidak mampu untuk melakukan kerja-kerja institusional seperti itu, maka pertimbangan untuk membentuk atau melibatkan partisipasi masyarakat termasuk memburu koruptor ini patut dipertimbangkan. Namun sebelum masuk kepada hal yang sangat teknis ini tentu kembali kepada pemerintah, kembali kepada presiden, bagaimana political will presiden dan institusi pemerintah ini untuk membenahi institusinya dari dalam. Jangan sampai kemudian orang dalam atau aparat di pemerintah ini justru yang kemudian memberikan informasi atau bersekongkol dengan para pemburu koruptor. Baik, Pak Bekto, jika tim pemburu koruptor ini kemudian diaktifkan, karena reaksinya kan ada yang pro, ada yang kontra, tapi jika ini diaktifkan, bagaimana posisi Polri nantinya? Mengancamkah? Saya tertawa aja mendengar begitu banyak komentar ini. Oh, nggak apa-apa, ini semua tujuannya baik. Ya. Yang pertama yang ingin saya jawab adalah ini ada teman-teman DPR dua nih, ya, dari Demokrat sama dari Nasdem. Dari Nasdem, Pak. Nasdem, ya. Ini masalah pertanggungjawaban. Ya, masalah pertanggungjawaban, masalah fungsi. Pertanggungjawaban masing-masing dari lembaga penegak hukum kepada negara termasuk kepada DPR. Ya, itu kapan saja yang namanya Kapolri, yang namanya Jaksa Agung, yang namanya Menkumham, namanya Dirjen apapun, itu kalau dipanggil DPR harus datang. Ini pertanggungjawaban. Kenapa harus berpikir bikin pansus? Ya, ini adalah masalah hukum. Ya, ini masalah hukum. Kalau nanti itu ada pansus, artinya ini dikupas secara politik. Bisa berhasil, bisa juga tidak berhasil. Tapi saya jamin yang ada adalah kegaduhan. Kegaduhan saja. Sebelum saya kembali ke tim pemburu koruptor, saya tertarik dengan pernyataan Pak Bekto. Hanya kegaduhan saja, Pak Didi, kalau ada pansus. Nah, ini adalah menurut hemat kami, ini adalah ruang yang tidak cukup ideal, yang kemudian disuarakan oleh Kompolnas, karena memang di DPR ini adalah mempunyai hak pengawasan, termasuk kami di Pansus. Persoalan gaduh atau enggak gaduh, ukurannya seperti apa? Kegaduhan itu kemudian melahirkan sebuah kemanfaatan yang baik untuk bangsa ini, untuk membangun sistem, memperbaiki sistem yang nyata-nyata sekarang ini ditembus oleh seorang terpidana buronan, tentu ini menjadi penting. Karena persoalan Joko Chandra ini bukan hanya persoalan penegakan hukum saja, tapi ini melibatkan beberapa institusi negara. Bahkan dalam rentan waktu beberapa tahun ke belakang, di tahun 2015 ada sinyalemen berita yang mengatakan bahwa adik Joko Chandra sempat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Maka dalam konteks itulah kita ingin dengan fungsi pengawasannya dimiliki DPR melalui Pansus, karena kalau rapat dengar pendapat hanya terkait dengan mitra kami, tapi dengan Pansus kita bisa melibatkan seluruh stakeholder yang
terlibat di dalam peristiwa ini. Dan persoalan ini bukan hanya persoalan hukum, tapi bagaimana sistem negara yang dijebol oleh seorang Joko Chandra yang melibatkan beberapa orang, beberapa institusi, dan aspeknya juga banyak. Komentar singkat saja Pak Bekto, ini membenahi sistem dengan ada pansus, singkat saja sebelum kita jeda. Sistem memang harus dibenahi, ya, sistem harus dibenahi. Terutama ya kalau di polisi, ya karena saya Kompolnas nih, di polisi itu ada yang namanya reformasi kultural yang belum selesai. Ya. Tapi kita juga harus berpikir ya yang lain. Ya, saya karena Kompolnas saya selalu fokus saya kepada polisi. Ya, polisi untuk menangkap ini reformasi kultural ini jangan sungkan-sungkan gitu. Kalau ada orang terlibat dan sebagainya. Termasuk lewat pansus, Pak Bekto? Kalau memang itu keputusan politik, mengapa tidak gitu loh. Kan saya tadi berpendapat. Kalau itu keputusan politik, mengapa tidak? Tanpa itu pun bisa dipanggil kapan saja Kapolri hadir. Sendiri-sendiri hadir. Bersama-sama hadir. Itu karena pertanggungjawaban. Tapi tolong dipikirkan, jangan dianggap semua itu nanti akan gampang seperti Joko Chandra. Bayangkan kalau 38 tadi, ada 10 saja bersembunyi di Singapura. Ini akan sangat kesulitan. Ya, tidak ada perjanjian ekstradisi. Baik, Pak Bekto nanti kita lanjutkan ya. Selepas jeda ya, Pak Bekto. Tahan dulu. Bagi pelarian. Ya, ditahan dulu. Kita akan lanjutkan selepas jeda. Tetap bersama kami di Dua Arah.